ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Good morning, Kak Im Tongki. Iya, wah seneng banget ya Lause, kita bisa berkumpul lagi, betul. bisa beribadah. Lause Evelyn seneng nggak? Seneng dong. Lause Arlin? Seneng banget. Wah, Lause Jenis juga seneng. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, betul ya, cinta kita semakin apa Lause? Mendalam. Karena anak-anak sudah senang, hati Lause juga jadi ikut senang ya Lause ya. Betul, kita senang semuanya nih Wah, Lause. iya. Nah, kita mau berdoa dulu ya Lause ya. Betul Lause. Oke, yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan, sebentar kami akan mengikuti kebaktian. Tolong Engkau yang berkati agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, hati yang senang pasti penuh dengan nyanyian ya Lause ya. Betul Lause. Kita mau memuji Tuhan dengan mau hati bernyanyi. yang gembira. Bernyanyi untuk siapa? Tuhan, segala raja untuk ya. raja ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Wah, sekali lagi ya Lause, anak-anak kayaknya belum semangat nih. Oh iya, ayo Wah, dong anak-anak. kita sebut namanya ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia,
namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Wah, lengkap ya Lause ya. Kita anak Raja yang selalu memuji Tuhan. Yeay. Masa kalau kita ini adalah anak-anak raja, berarti kita juga harus menjadi anak-anak yang terang, yang bisa menyatakan kehadiran Tuhan di setiap kelakuan kita, perbuatan kita. Ya, yuk kita mulai menyanyikan Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taatnya Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, kita harus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita harus siapkan caranya. Uang persembahannya jangan lupa. Iya. Atau kita bisa apa loh, scan barcode. Iya. Atau bisa transfer. Bisa minta tolong kepada papi atau mami ya. Yuk, sekarang kita nyanyikan lagu Aku Bawa. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, jadi kita berulang ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan yang pakai untuk pekerjaan, kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya dari mana loh sih? Alkitab.
Bagus banget bajunya. Papa mama baik banget kasih baju baru. Bagus juga bajunya. Ada adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini ketemu lagi sama Lause Elvina. Hari ini Lause mau cerita tentang Yusuf. Nah, hari ini Lause lagi senang banget. Hari ini Lause dapat baju baru dari papi mami. Nah, papi mami kasih baju ini karena sayang sama Lause. Karena itu Lause jadi ingat sama satu cerita di Alkitab tentang seorang papa yang sayang sama anaknya dan dia memberikan satu baju yang sangat indah. Bajunya bagus banget, warna-warni, dan itu adalah jubah kebanggaan. Adik-adik mau dengar ceritanya enggak? Yuk kita sama-sama dengar ceritanya. Tapi sebelum cerita kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami masih mendengarkan firman dari rumah, biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami, melindungi kami, agar kami dapat selalu beribadah. Tuhan tolong pimpin kami selama mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause akan menceritakan seorang papa yang bernama Yakub dan anaknya yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang sangat baik dan adalah anak kesayangan dari Yakub karena Yusuf ini lahir pada hari tuanya Yakub. Selain itu, Yusuf pun memiliki 10 orang kakak laki-laki dan 1 orang adik laki-laki. Pada hari ini, Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Yusuf sangat senang sekali karena jubah tersebut sangat indah, warna-warni dan juga bagus sekali. Setelah itu, Yusuf menunjukkan kepada kakak-kakaknya, "Kakak, lihat, saya punya jubah baru." Setelah itu, kakak-kakak Yusuf menjadi kesal kepada Yusuf karena Yusuf mendapatkan baju baru dan kakak-kakaknya tidak dapat. Kakak-kakak Yusuf semakin benci kepada Yusuf dan bilang bahwa papa itu tidak sayang kepada kami, hanya sayang kepada Yusuf saja. Yusuf adalah anak kesayangannya papa. Kakak-kakaknya semakin iri kepada Yusuf. Lalu setelah itu pada malamnya ketika Yusuf sedang beristirahat, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya ketika mereka sedang ada di ladang mengumpulkan berkas-berkas gandum, berkas gandum itu mengelilingi berkas gandumnya Yusuf. Dan semua bangkit, lalu gandum milik kakak-kakaknya itu sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Lalu ada mimpi yang kedua. Yusuf bermimpi ada bintang dan 1 bintang Yusuf, lalu ada matahari, ada bulan, semua mengelilingi bintang tersebut dan tunduk menyembah kepada Yusuf. Setelah Yusuf bangun, Yusuf menceritakan mimpi tersebut. Nah, kakak-kakak Yusuf menjadi semakin kesal. "Kamu mau menjadi raja atas kami? Kamu mau kami semua tunduk kepada kamu? Termasuk papa dan mama untuk tunduk kepada kamu? Kamu itu hanya bermimpi, dasar anak tukang pemimpi." Nah, setelah itu kakak-kakak Yusuf semakin kesal karena cerita mimpi tersebut. Yang Yusuf akan menjadi raja atas mereka dan akan mengharapkan kakak-kakaknya itu tunduk. Setelah itu kakak-kakaknya pergi ke ladang. Mereka mengembalakan kambing, dombanya untuk makan rumput. Kakak-kakak Yusuf itu pergi untuk waktu yang cukup lama. Karena itu Yakub merindukan kakak-kakaknya. Dipanggillah Yusuf. "Yusuf, Yusuf, sini kamu antarkan makanan ini kepada kakak-kakakmu. Lihat apa yang mereka lakukan di sana dan berilah mereka makan agar mereka tercukupkan." Yusuf dengan senang mereka berlari ke ladang. Mereka mencari kakak-kakaknya. Dari jauh kakak-kakaknya melihat itu ada Yusuf. "Hai, lihat, itu si anak tukang pemimpi datang. Mau apa ya mereka ke sini?" Yusuf dari jauh masih mencari di mana ya kakak-kakaknya. Sampai akhirnya Yusuf mendekat kepada mereka. Setelah Yusuf memberikan makanan, kakak-kakak Yusuf itu
masih kesal ya terhadap Yusuf. Mereka berpikir, bagaimana ya caranya untuk menyingkirkan Yusuf dari kehidupan kami semua. Mereka semua merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membuang Yusuf ke sumur. Mereka menangkap Yusuf dengan tiba-tiba lalu dibuang ke dalam sumur kering. Saat itu Yusuf ketakutan. Dan Yusuf pun teriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, kakak tolong saya. Tapi kakak-kakaknya itu tidak ada yang peduli terhadap Yusuf. Mereka malah duduk dan makan bersama. Sementara kakak-kakaknya ini makan, dari jauh ada seorang pedagang yang sama kayak sedang menuju ke arah mereka. Nah, mereka semua berpikir, apa ya yang akan kita lakukan terhadap Yusuf? Kayaknya kalau dijual, kita akan untung deh. Yusuf akan hilang dari kehidupan kita dan kita akan dapat uang. Lalu mereka mengambil Yusuf dari sumur itu dan menjual Yusuf pada pedagang kaya tersebut. Setelah Yusuf dijual, Yusuf dibawa oleh pedagang tersebut ke Mesir. Wah, Yusuf ketakutan ya saat bawa ke Mesir, tetapi Yusuf tetap ikut untuk sampai ke Mesir. Nah, adik-adik mau tahu nggak cerita nanti setelah Yusuf dibawa ke Mesir? Cerita berikutnya akan langsung ceritakan minggu depan. Nah, adik-adik melihat kan bagaimana Yusuf yang seorang yang amat sangat baik tetapi dijahati oleh kakak-kakaknya. Tapi Yusuf masih menurut terhadap kakak-kakaknya, masih mengantarkan makanan dan tidak menyalahkan kakak-kakaknya. Yusuf adalah anak yang sangat baik. Tuhan mengetahui apa yang kakak-kakaknya rencanakan kepada Yusuf. God knows everything. Tetapi Yusuf pun tetap taat meskipun apa yang direncanakan oleh kakak-kakaknya itu adalah rencana yang jahat. Nah, Yusuf tetap taat. Karena itu, kita semua harus tetap taat karena Allah mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sama-sama mau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekali lagi ya, kita ulang ayat hafalannya sama-sama ya. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah, hebat. Nanti adik-adik coba lagi ya hafalannya ya. Sekarang kita sama-sama sebutin truth statement kita. Pasti udah pada bisa kan adik-adik? Yuk, kita ucapin truth statement-nya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Wah, hebat udah pada bisa. Sekali lagi ya, biar makin pada hafal semuanya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Wah, hebat adik-adik semua. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa lagi ya. Udah siap adik-adik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin agar firman ini dapat menjadi acuan hidup kami. Tuhan yang pimpin kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Lause, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Lause. Cerita tentang Yusuf. Ternyata Yusuf itu selalu dijaga loh sama Tuhan ya. Dimanapun dia berada ya. Betul. Seperti lagu yang ini nih. Waktu ada
adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Selesailah sudah nih ibadah kita pada minggu ini. Ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Asik. Oke, Lause. Yuk kita nyanyikan lagu Selesai